Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Attawagga, kelompok bait tentang diri sendiri. Bait 161. Attanawa katang papang attajang attasambhawang abhimattati dummedang wajirang wam hayang maning. Bait 161 artinya, kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri timbul dari diri sendiri serta disebabkan oleh diri sendiri akan menghancurkan orang bodoh, bagaikan intan memecah permata yang keras. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 161 Attawagga oleh Buddha Gautama. Kisah Upasaka Mahakala. Pada suatu hari Uposatha, Mahakala pergi ke wihara Jetawana. Hari itu ia melaksanakan 8 peraturan moral atau tasila dan mendengarkan khotbah dhamma sepanjang malam. Pada malam itu juga, beberapa pencuri menyusup masuk ke dalam sebuah rumah. Pemilik rumah terbangun dan mengejar para pencuri. Pencuri-pencuri itu berlarian ke segala arah. Beberapa pencuri berlari ke arah wihara. Mereka berlari mendekat wihara. Pada saat itu, Mahakala sedang mencuci muka di tepi kolam dekat wihara.
pencuri-pencuri itu meninggalkan barang curiannya di depan Mahakala, dan kemudian mereka berlari pergi. Ketika pemilik barang tiba di tempat itu, mereka melihat Mahakala dengan barang curian. Mengira bahwa Mahakala adalah seorang pencuri, mereka berteriak ke arahnya, mengancamnya, dan memukulnya dengan keras. Mahakala meninggal dunia di tempat itu. Pada pagi harinya, ketika beberapa biku muda dan samanera-samanera dari wihara pergi ke kolam untuk mengambil air, mereka melihat mayat itu dan mengenalinya. Sekembali mereka ke wihara, mereka melaporkan hal yang telah dilihatnya kepada Sang Buddha. "Bante, seorang upasaka di wihara yang telah mendengarkan khotbah Dhamma sepanjang malam ditemukan meninggal dunia secara tidak pantas." Kepada mereka Sang Buddha menjawab, "Para biku, jika kalian hanya mengetahui perbuatan baik yang telah ia lakukan pada kehidupan saat ini, tentunya ia tidak akan ditemukan meninggal dunia secara tidak layak. Tetapi kenyataannya, ia harus menerima akibat perbuatan jahat yang telah ia lakukan pada kehidupan lampaunya. Pada salah satu kehidupan lampaunya, ketika ia sebagai seorang anggota istana sebuah kerajaan, ia jatuh cinta pada istri orang lain dan memukul suami wanita tersebut sehingga suami itu meninggal dunia. Oleh karena perbuatan jahatnya, pasti akan membuat seseorang menderita, bahkan dapat mengakibatkan kelahiran kembali dalam salah satu dari 4 alam penderitaan. Apa ya?" Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 161 berikut. "Kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri timbul dari diri sendiri, serta disebabkan oleh diri sendiri, akan menghancurkan orang bodoh, bagaikan intan memecah permata yang keras." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ